Halo sob, kali ini kita akan lanjut alur ceritanya. Yang mau nonton episode sebelumnya bisa cek aja di playlist. Yang dimana sekarang Abang Dilin melakukan ekspedisinya ke suku iblis di timur. Dilin memerintahkan untuk mengakhiri pertempuran dalam waktu 1 jam. 1个小时内结束战斗。再不开人！ 从这手准备，头。 Melihat pasukan Dilin yang mendominasi, Panglima suku iblis pun memerintahkan untuk mundur. 很好， Di camp pasukan timur Heng Chuan, Dilin berniat ingin menyerang benteng suku iblis. Pak Lobo tidak terima akan keputusan tersebut, dikarenakan tugas Dilin hanyalah untuk mempertahankan Heng Chuan saja. 叶莲，你的任务是防守横川。 Akan tetapi, kantor komando telah memberikan hak terhadap Dilin untuk bertindak sebagaimana mestinya. 统领处已经授予下官。你这个疯子！ Dilin memerintahkan agar mendirikan camp besok dikarenakan seluruh pasukan kedinginan. Singkat cerita, Dilin telah menjajah desa suku iblis. Ia memerintahkan untuk membawa tawanan yang muda untuk dijadikan pasukan. 年轻的，全部带走。我的儿子，将壮丁带去俘虏营，击成黄皮猴子！我靠！爹，爹！ Kemudian Dilin memberikan sebuah tanda, yang lebih tinggi dari roda gerobak akan dibunuh. Si asisten berkata, "Tuan, meninggalkan anak itu sendirian takutnya akan menjadi ancaman di masa mendatang." Dilin pun mengatakan, "Tidak. Ketakutan adalah belenggu terbaik." Di camp pasukan timur kota Gelengko, asistennya mengatakan bahwa medan kota Gelengko sangat berbahaya dan hanya bisa diserang dari depan. Dilin menyebarkan perintah bahwa besok pasukan budak akan memimpin untuk melakukan serangan. 狐狸军团大头阵。是。 Hari di mana yang tak mematuhi perintah akan mati. 不服从命令者死！ Dilin mengatakan, "Apa kalian tidak mau pulang? Ikuti saja perintahku dan menangkan pertempuran. Kalian semua akan kembali." 只要听我的命令，打赢了这场仗，你们不是想回家吗？你们就可以回去。 必须，必须！ 这
Singkat cerita, pada pertempuran kali ini, pasukan Dilin berhasil menangkap 20.000 iblis muda dan kuat di kota tersebut dan memerintahkan pasukan untuk mengisi kembali persediaannya pada esok hari. Bulan Oktober tahun 778 kalender kekaisaran, Dilin memimpin pasukan ke pedalaman suku iblis. Kemanapun dia lewat, hanya terdapat pembumi hangusan. 2 bulan kemudian, 4 kota besar suku iblis dihapus dari peta. Kemanapun pasukan Dilin pergi, mereka takkan terkalahkan. Para petinggi suku iblis di kota-kota besar, demi bertahan hidup, mereka menyerah dan membukakan gerbang kota. Pada akhir tahun 779 kalender kekaisaran, pasukan Dilin membawa budak yang berjumlah hampir 500.000 orang. Dia pun tiba di kota suku iblis kedua, yaitu Gemara. Terlihat Jenderal suku iblis yang bernama Yun mendapat surat dari Yang Mulia Karan yang berisikan bala bantuan akan tiba pada hari ke-7. Yang Mulia Karan telah memimpin jutaan bala bantuan ke kota Gemara. Jika bisa bertahan selama 7 hari, maka itu akan menjadi hari kematian Dilin. Namun pada saat ini mereka tidak punya jalan keluar selain bertarung sampai mati. Di barak Dilin kota Gemara, 1 orang penjaga harus dihukum 50 kali cambukan, dikarenakan telah mengabaikan nilai moral sebagai seorang prajurit. Dilin memerintahkan divisi budak 1 untuk memulai pengepungan kota pada malam hari. Jenderal Yun menyadari serangan pasukan Dilin menggunakan minyak tanah dan memerintahkan pasukannya untuk melawan minyak dengan minyak. Jenderal Yun membawa pasukan Yulin untuk menyerang pasukan pendobrak Dilin. Dilin berniat untuk menarik pasukannya. Pasukan iblis mendapatkan kerugian besar di 5 hari ini, yang hanya menyisakan 30.000 prajurit saja. Tetapi Jenderal Yun mengatakan jangan khawatir, kami telah berhasil menghancurkan pendobrak Dilin. Mereka akan kesulitan jika ingin menyerang kota lagi. Bahkan jika membuat ulang peralatan itu dibutuhkan waktu beberapa hari. Terlebih lagi turun salju. Parahnya musim dingin suku iblis ini, prajurit manusia biasa takkan bisa menahannya. Di barak pasukan Dilin terlihat pasukan yang sudah mulai kedinginan. Kemudian ada seorang prajurit yang melapor bahwa telah mendeteksi jejak musuh di belakang. Demi bertahan hidup, Dilin pun memerintahkan pasukannya untuk mundur, dikarenakan pendobrak hancur, belerang dan minyak tanah juga habis. Bahkan jika mengerahkan seluruh kekuatan juga tak akan mungkin menaklukkan kota ini. Melihat pasukan Dilin telah mundur, Jenderal Yun memerintahkan untuk segera mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan pada Yang Mulia Karan bahwa Dilin telah mundur. Pasukan Dilin mundur ke arah Sungai Hitam.
黑河。 Pasukan iblis memberi pesan ke Yang Mulia Karan untuk mengepung Dilin ke arah Sungai Hitam. Kami akan terus mengejarnya. Jangan beri Dilin kesempatan untuk bernafas. 给卡兰殿下传信，请他往黑河方向包围地里。是，撤。 Singkat cerita, Yang Mulia Karan memerintahkan untuk melakukan pengejaran. 韩继军，跟我冲！去！ 过来了！神族的将士， Akan tetapi, Dilin terlalu cerdik. Mereka menempatkan budak suku iblis di tengah sungai dengan menggunakan pakaian yang sama. 动手！放！ 有意思。 Jika bukan karena bala bantuan suku iblis dan musim dingin, pasukan Dilin benar-benar bisa menghancurkan benteng suku iblis. Akhir tahun 779 kalender kekaisaran, ekspedisi Dilin berakhir. Kedua suku telah bertarung satu sama lain selama ribuan tahun. Akan tetapi ini pertama kalinya manusia melakukan ekspedisi ke suku iblis. Dalam pertempuran ini, lebih dari 160.000 pasukan Dilin gugur. Di antara mereka 110.000 adalah budak dari suku iblis. Pasukan suku iblis total ada lebih dari 550.000 korban. 5 kota suku iblis, 72 desa dan kota dibakar dengan darah. Sebanyak 1,8 juta warga sipil suku iblis tewas secara langsung atau tidak langsung di tangan pasukan Dilin. Sejak saat itu, julukan Blue di Asura bergema di seluruh benua Sichuan yang membuat murka suku iblis. Halo sob, di video kali ini kita akan lanjut alur ceritanya, yang dimana pada episode sebelumnya Abang Dilin telah menyelesaikan ekspedisinya. Di episode kali ini terlihat ada seorang anak yang menjual koran dan berisi berita besar tentang kemenangan ekspedisi Dilin ke suku iblis. Di sisi lain ada seorang pria misterius yang melakukan sebuah misi rahasia bersama Yang Minghua di pojok kota. 大人，雕虫小技而已。我听说你擅长模仿自己，你照着四川。 Yang Minghua memberikan sebuah surat dan menyuruh untuk menyalin tulisan tangan Zi Chuanning, kemudian distempel dengan segel di atasnya, dan memberikannya kepada Yang Minghua. Jika misi ini berhasil, pria misterius tersebut akan mendapatkan imbalan dengan menjadikannya sebagai wakil komandan. 走吧。 还是我们第一次打到魔族老家呀！ 给我封报纸。 Di dalam kereta, pria yang bernama Xiaolong mempunyai niatan jahat untuk menangkap Zi Chuanning. 不过是个小丫头片子，抓他轻而易举。 Tetapi Yang Minghua tidak bisa melakukan tindakan tersebut, dikarenakan banyak prajurit yang menjaga ketat Zi Chuanning. Terlebih lagi ada Zi Chuanxiu. 现在还有子川秀和他的亲卫军。 Yang Minghua memerintahkan untuk mengawasi orang-orang Departemen Pengawasan dan mengurusi beberapa orang yang tidak patuh. 盯好监察厅下面那些人。 Di kantor menteri utama dengan Dilin yang membawa kemenangan besar, Yang Minghua mendesak Tuan Zi Chuan Cansing untuk memberikan penghargaan. 但是冯长大人英明，就太寒士兵们的心，那下官就去安排了。 Di tempat kediaman Ahning, mereka membicarakan tentang ekspedisi Dilin ke suku iblis, yang membuat si Putri Kardan kecewa. 帝林大人，孤军深入魔族腹地，为什么？ 就地掠夺。 我的族人，抱歉。 Di waktu yang sama, Mingyu terlihat seperti ingin melakukan sesuatu. Pada saat Zi Chuanxiu naik ke lantai 2, Ahning memberitahu Zi Chuanxiu agar tidak membicarakan hal itu di depan Kardan. 不该在卡丹面前说那些事的，他都哭了。 Zi Chuanxiu menyuruh Ahning untuk membuatkannya makanan.
Saat tahu yang menyerangnya adalah Zichuan Xiu, Mingyu pun tidak bisa melanjutkan aksinya. 小猪大人，你个懦夫！大人，对不起。 Masih belum terlambat untuk meminta maaf atas apa yang kau lakukan di kamar Ah Ning. Aku tahu kau orang Yang Minghua dengan mengirimmu untuk membunuh Ah Ning. 我知道你是杨明华的人。他派你暗杀阿宁。 Mingyu pun mengakui bahwa ia datang untuk mencari segel Ah Ning. 这和把阿宁置于死地有什么区别？你到底为什么要这么做？大人，杨明华与我有恨。 Zichuan Xiu pun mengatakan, Yang Minghua tetaplah Yang Minghua. Aku membicarakan soal kita. Mingyu, kita telah menghadapi situasi hidup dan mati selama bertahun-tahun. Kau salah satu dari sedikit orang yang dapat kupercaya. 可杨明华拿着我之前的信件威胁我，你，我怎么会有你这么蠢的属下？我真的没办法，我想脱身的。 Mingyu tidak bisa berbuat apa-apa. Ia melakukannya dengan terpaksa, dikarenakan Yang Minghua telah mengancamnya. 可杨明华拿着我之前的信件威胁我， Jika buat kesalahan, perbaiki sendiri. Bukankah kau ingin meminta maaf? 跟我来。 Zichuan Xiu pun mencari segel Ah Ning dan membiarkan Mingyu untuk menyerahkan suratnya. 偷梁换柱，以假乱真，把这个交给杨明华，你就算完成任务了。您还愿意相信我？ Zichuan Xiu pun memberinya satu kesempatan lagi. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Selama yang kau mau, kamu masih saudaraku. 放心，你的功劳我不会忘，会报答大人的恩情。 Dilin telah kembali. Ia tidak langsung menemui kepala komandan, melainkan pulang ke rumahnya. 你回来了。这是昨天送来的信，差点忘了，还包着汤。阿秀， Dilin menerima surat dari Zichuan Xiu. Istrinya pun mengira itu adalah surat cinta. 情书，我开玩笑的。 Akan tetapi ia hanya bercanda. Dilin pun mengatakan, aku tidak menyimpan rahasia darimu. 对你，我没有秘密。每次你收到信，我都会很害怕。 子川秀和斯特林不只是我的朋友。 Di luar, asistennya pun melapor agar segera pergi ke kantor komando. 总统领大人命令立即前往统领处。 Di kantor komando, Antek Yang Minghua pun sudah memperluas rencana busuknya. Pasukan pusat sudah berada di bawah kendalinya. Gerbang kota telah berhasil diambil alih. 奉总统领大人的命令。是。 Orang-orang yang tak patuh di Departemen Pengawas sudah disingkirkan sepenuhnya. 前走私家族军械，奉监察长命令辱骂总统领大人，堵住他的嘴巴。我们的大功臣回来了。 Pasukan timur Dilin sebanyak 50.000 prajurit sedang bersiaga di luar ibu kota dan menunggu perintah dari Yang Minghua. 大人，我的5万远东军 Di scan kali ini, para perwira keluarga Zichuan pergi untuk menghadiri konferensi militer. Di tengah jalan, Loji sempat ditabrak oleh si Pak Botak. Ia sempat ingin memulai keributan. 喂，这么宽的路， Atas perintah Yang Minghua, ia sengaja melarang untuk membawa masuk senjata. Dengan kedok bahwa akhir-akhir ini pembunuh keluarga Liu Feng sering muncul. 最近刘峰家刺客频繁出没， Yang Minghua mengeluarkan perintah ini untuk menjaga keselamatan semua orang. 别弄丢了。 Singkat cerita, mereka pun semua masuk. Zichuan Xiu duduk di samping Sterling. 阿修，这边。 Asiu menanyakan situasi presiden. Kejadian hari ini benar-benar tidak terduga. Demi keselamatannya, presiden tidak akan datang. 你不陪在总长大人身边，今天情况怎么样？ Sterling berharap Yang Minghua akan melakukan sesuatu. Dengan begitu, ia menyembunyikan 2 buah pedang. Tak lama Tuan Jingsing datang dan disusul oleh Yang Minghua. 大人安好。到。
Pertemuan hari ini diadakan secara khusus untuk menghargai jasa si Abang Dilin. Yang Minghua duduk di bangku presiden. Dengan begitu, ketika di tengah konferensi, ia dihentikan oleh seseorang. Karena Yang Minghua tidak pantas duduk di kursi presiden. 今天总长大人因病缺席，嘉奖帝林与其手下的众远东军壮举。总统领大人，大人，你可能无意中坐错了位置。哦，阿哥，你在胡说什么？黑旗军副统领德雷的儿子，下官，我阿哥，我要杀了你！ 我控诉 Bai Chuan mengajukan tuntutan kepada Xiaolong. 骁龙大人，正式提出控诉，蓄意谋杀黑旗军副统领德雷，指使这两起谋杀，下官愿意承担全部责任。 Namun ia mengatakan tidak ada pembunuhan dan tidak perlu diselidiki. 没有调查的必要。 Asiu dan Sterling terpaksa mengeluarkan senjata. Hal itu membuat Xiaolong dan pasukannya ingin menyeret mereka keluar. 是规定，来人，拿下他们！ Tuan Jiangxing dan para publik pun tidak tinggal diam. 我赞同对此事斩首。家族忠良，我做不到视而不见。德雷当了我8年的副统领，赞同。黑旗军何在？大人， Si Abang Dilin ini emang jago banget aktingnya. Tuan Jiangxing menanyakan apa tujuannya melakukan ini. Dan pada saat yang sama ada perwira yang melapor bahwa 1000 pasukan Tuan Jiangxing telah mengepung aula Dewan Keluarga. 报告，各义军大人的亲卫军报。这家伙，毕竟在监察厅宪兵的。 Yang Minghua pun beralibi. Baru-baru ini keluarga Liu Feng telah menyuap banyak perwira, di antaranya adalah mereka berdua. 最近刘峰家收买了许多军官。 Aku hanya mengambil kesempatan ini untuk membersihkan para pemberontak. Tuan Jiangxing mengatakan, pandangan kita berdua sama. Aku mengatur para pasukanku datang ke sini juga untuk membasmi para pengkhianat. Bahkan jika darah harus berceceran. 如果你执意现在铲除叛贼的话，哪怕血流成河。 Minghua pun takut untuk baku hantam dan memerintahkan pasukan Xiaolong untuk mundur. 小龙， Singkat cerita, Tuan Jiangxing pun pergi dari konferensi tersebut. Tidak sampai di situ saja, ia merencanakan kembali niat busuknya. 小龙，李林， Tuan Jiangxing ingin kembali ke timur, lalu mengatakan bahwa polisi militer dan pasukan pusat di bawah kendali Yang Minghua. Dengan kekuatan yang kita miliki, kita bukan lawan mereka. 我必须马上回远东调兵。不，大人，你这名属下也很有胆色，保重。 Zi Chuanqiu pun memerintahkan ketiga teman untuk memperkuat para penjaga demi menjamin keamanan Ahning. 必须保障阿宁的安全。 Sterling dan Zi Chuanqiu pun meninggalkan mereka bertiga ke sebuah taman. 李林，阿秀，你别拦着我，军官。二哥，你冷静点。 斯特林， Dilin mengatakan, apa yang kau akan lakukan jika kau di posisiku? Saat itu Minghua yang memberikan perintah. Aku hanya punya pilihan untuk membunuhnya. Kalau tidak, Yang Minghua akan segera meragukanku. Kerja keras kita selama bertahun-tahun juga akan sia-sia. 甚至整个四川家族的未来更重要。你这是在滥杀无辜！当时我们也倒在白川面前，斯特林，只有你和阿秀，好让杨明华更信任你啊！啊！你们两个是我绝对无法动手的人。我们还是先想想。 Yang Minghua telah memerintahkan Dilin dan Xiaolong bekerja sama untuk membunuh Tuan Jiangxing di gerbang kota. 去城门口截杀耿以兴大人。 Akan tetapi Dilin telah mengirimkan surat kepada asisten untuk memberitahunya. 不行，我得赶紧去通知他。放心， Lalu masalah sekarang adalah pasukan pusat. Mereka bertiga merencanakan sesuatu. 拖住他们，
不就行了？这个计划太冒险了。 Jika tidak melakukan ini sekarang juga, maka keluarga akan hancur malam ini. 阿秀说的没错， 不然大家今晚都完蛋。为了子川， 为了子川， Dan cerita pun akan terus berlanjut. Halo sob, kali terus berlanjut.